Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 10 PS, apa kabarnya hari ini? Balik lagi ke kelasnya matematika wajib. Kita belajar matematika bareng. Untuk hari ini kita masih ada di persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Selamat belajar, semoga semua tetap happy, tetap sehat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Oke, nah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tugas sebelumnya tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Lalu kemudian kita akan lanjutkan ke pertidaksamaan nilai mutlak yang kemarin kita skip. Jadi kan kita sudah belajar beberapa materi pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi ada 3 kemarin. Nah sekarang dan kemarin itu kita hanya bahas 2 poin aja, yang poin ketiganya belum. Nah sekarang sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kita akan bahas dulu tugas-tugas yang kita akan bahas dulu 2 soal dari tugas yang kemarin tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, ini pembahasan soal latihan ini kita pakai yang 2 aja tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi kita mau bahas soal, kan kemarin saya kasih 4 soal, nomor 1, 2, 3, 4. Nah hari ini kita bahas soal yang genap aja. Soal yang ini soal nomor 2, yaitu tentukan penyelesaian dari mutlak 3x-2 yang kurang dari 4. Nah kita punya note yang kemarin itu terakhir kita ada bahas bahwa kalau kita punya mutlak x itu kurang dari a, maka akan berlaku x itu ada di antara negatif a dan a. Dan memang ini kan, dan juga kondisi pertidaksamaan ini tidak ada sama dengannya, hanya kurang dari aja, bukan kurang dari atau sama dengan. Jadi kita ikutin pola ini, tetap dia negatif, x nya ada di antara negatif a dan a. Nah dan di sini ada 3x negatif 3x-2, mutlak 3x-2 berarti 3x-2 nya lah yang ada di antara negatif 4 dan 4. Jadi seperti ini. Jadi 3x-2 nya tuh, yang 3x-2 nya ini ada di antara negatif 4 dan 4. Jadi ini bentuk interval seperti ini, itu dibaca 3x-2 ada di antara negatif 4 dan 4. Untuk menentukan penyelesaiannya, x nya kita tinggalkan sendirian di tengah. Nah untuk meninggalkannya sendirian di tengah, kita harus pindahkan angka negatif 2 dan 3 nya. Langkah pertama, kita pindah ruaskan negatif 2, atau kita jumlahkan ketiga ruasnya, ruas kiri, ruas tengah, dan ruas kanan dengan 2. Jadi yang kiri dijumlahkan 2, yang tengah dijumlahkan 2, sehingga negatif 2 nya habis, nggak ada lagi. Kemudian ruas kanan dijumlahkan 2 juga, sehingga diperoleh negatif 4 tambah 2. Di sini 3x yang tengah, yang kanannya 4 tambah 2, dan diperolehlah menjadi negatif 2 3x 6. Jadi 3x nya ada di antara negatif 2 dan 6 gitu kan. Kemudian supaya 3x, supaya 3 nya yang hilang, tinggal x nya doang, berarti kita bagi semua dengan 3. Ini kita bagi 3, yang tengah kita bagi 3, yang kanan juga kita bagi 3. Nah setelah dibagi 3 semua, akan diperoleh bahwa yang kiri, ruas kiri itu jadi negatif 2/3, yang ruas tengah jadi tinggal x doang, dan ruas kanannya adalah 2. Simpulannya, penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah x, di mana x nya ada di antara negatif 2/3 dan 2. Jadi begitu ya, langkahnya pendek banget, cukup mengingat bahwa kalau kita punya mutlak sesuatu yang kurang dari 1 bilangan, maka kita berlakukan dia sebagai interval, di mana yang dalam mutlaknya itu ada di antara negatif a dan a. Nah next, sekarang penyelesaian dari mutlak 1-2x yang lebih dari atau sama dengan 3. Jadi kita punya notnya lagi, notnya itu mutlak x Nah, notnya ini merupakan lanjutan dari mutlak dari yang tadi
Kalau yang sebelumnya mutlak X kurang dari A, kalau ini mutlak X lebih dari A. Karena ada tanda sama dengannya ini, maka semuanya ditaruh sama dengan juga ya. Jadi karena dia lebih dari, itu nilai X-nya itu bisa dia kurang dari negatif A atau lebih dari A. Nah, dia tapi di sini kondisinya itu dia ada tanda sama dengan, berarti maksudnya X-nya itu mulai dari negatif A ke bawah ke kiri gitu ya, atau mulai dari A ke kanan. Jadi A-nya ini masuk penyelesaian. Nanti kita cari dulu apa itu X-nya. Sekarang sama kayak yang tadi. Kalau di sini kalau di dalam mutlaknya itu ada 1 min 2x, maka 1 min 2x ini punya dua pilihan, punya dua kemungkinan. Ada yang kurang dari sama dengan negatif 3, atau yang lebih dari sama dengan 3, sesuai dengan pola yang ada di note ini. Nah, selanjutnya kita selesaikan sama kayak tadi. Kita coba hilangkan beberapa poin, beberapa angka supaya X-nya itu tertinggal sendiri di kiri gitu ya. Nah, di kiri ini 1 min 2x. Jadi kita hilangkan satunya dulu. Untuk menghilangkan bilangan 1, kita harus kurangi 1. Jadi yang kiri kita kurangi 1, yang kanan kita kurangi 1. Ini juga sama ya, kita lakukan dengan cara yang sama. Sama-sama kita kurangi 1. Ini kita kurangi 1, satunya habis. Ini kita kurangi 1. Jadi ini juga sama. Ini kita kurangi 1, satunya habis. Yang kanan juga dikurangi 1, akan diperoleh seperti ini. Jadi ketika dikurangi 1, ruas kirinya ini sudah nggak ada 1 lagi, tapi karena di sini 1 kurang 2x, maka yang awalnya kurang 2x menjadi negatif 2x ya. Jadi nggak langsung hilang, satunya hilang. Nah, di sini negatifnya ini masih menjadi bagian dari 2x. Jadi di sini juga sama. Jadi kesimpulannya dia negatif 2x itu kurang dari sama dengan negatif 4, atau negatif 2x itu akan lebih dari atau sama dengan 2. Nah, yang negatifnya saya akan hilangkan belakangan. Sekarang kita hilangkan angkanya dulu. Jadi masih ada 2 di sana di ruas kiri. Kita yang merupakan perkalian ya, merupakan perkalian dengan X. Jadi kita menghilangkannya dengan membagi kedua ruasnya dengan menggunakan 2. Jadi yang ruas kiri dibagi 2, ruas kanan dibagi 2. Yang di sini juga sama, ruas kiri dibagi 2, ruas kanan dibagi 2. Sehingga diperoleh ini dibagi 2 jadi negatif X, ini dibagi 2 jadi negatif 2. Ini juga sama, negatif X, ini dibagi 2 jadi 1. Nah, karena masih ada negatif X di ruas kiri, kita kalikan kedua ruasnya dengan negatif 1, atau kita tukar-tukar posisinya, kayak pindah ruas gitu, kayak tukeran. Jadi yang awalnya negatif X itu kurang dari sama dengan negatif 2, tinggal dibalik aja, atau dikali min 1 gitu ya. Kalau dibalik otomatis negatifnya itu bakalan hilang dan tandanya itu akan kebalik. Jadi yang awalnya dia kurang dari, dia akan jadi lebih dari sama dengan. Yang ini yang awalnya dia lebih dari, dia akan menjadi kurang dari sama dengan. Ingat, tandanya itu menjadi berlawanan semua. Jadinya akan diperoleh yang awalnya negatif X jadi X, yang awalnya kurang dari menjadi lebih dari, yang awalnya negatif Y jadi 2. Jadi kalau kena kali negatif 1. Ini juga sama, awalnya negatif X jadi X, awalnya lebih dari sama dengan jadi kurang dari sama dengan, yang awalnya 1 jadi negatif 1. Ingat, dia akan berubah menjadi lawannya. Jadi kalau awalnya dia negatif jadi positif, kalau awalnya dia positif jadi negatif, awalnya kurang dari jadi lebih dari, yang lebih jadi kurang gitu ya. Jadi ini kalau kita mau menghilangkan bentuk negatif X dipertidaksamaan, caranya kita balik, kita tukar posisinya. Itu sudah. Jadi penyelesaiannya adalah X-nya itu mulai dari negatif 1 ke kiri atau dari 2 ke kanan. Jadi kalau di garis bilangan itu bilangan-bilangan yang dari 2 dan setelahnya sama bilangan dari negatif 1 dan sebelum-sebelumnya. Jadi semua bilangan yang sebelumnya min 1, nah min 1 juga, sama bilangan-bilangan yang setelahnya 2 dan 2 juga. Seperti itu. Nah, itu kan ya easy ya sebenarnya. Intinya adalah seperti yang saya bilang di minggu lalu, bentuk pertidaksamaan itu tinggal ikutin pola ini aja, pola yang negatif X lebih dari sama dengan A, atau yang mutlak X kurang dari A gitu ya. Sekarang kita akan lanjut ke
ketidaksamaan nilai mutlak untuk bentuk yang berikutnya. Nah, yang sebelumnya kita sudah bahas dua ini ya, yang dua ini itu sudah bahas, yang ininya belum. Jadi yang kalau kita ingat lagi, kayak not yang tadi, kalau kita punya mutlak X itu kurang dari A, maka berlaku X-nya itu ada di antara negatif A dan A. Kalau dia ada sama dengannya, maka ini akan berlaku X-nya itu mulai dari negatif A sampai A, dimana tandanya ini ada sama dengannya semua, ikut ya. Nah, kalau yang mutlak X lebih dari A, itu berlaku X-nya itu yang di kirinya negatif A, atau X yang setelahnya A, yang di kanannya A gitu ya. Jadi kita pilih semua bilangan yang kurang dari negatif A, atau yang lebih dari A. Nah, kalau seandainya di sini ada sama dengannya gitu ya, berarti di sini juga ada sama dengannya, sama dengan juga ada di sini, dan cara bacanya berbeda. Jadi yang awalnya kita bilang X-nya itu bilangan penyelesaiannya yang setelahnya, yang sebelumnya negatif A, kalau yang ada sama dengannya berarti penyelesaiannya itu mulai dari negatif A ke kiri atau mulai dari A ke kanan gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu untuk bentuk mutlak X ada di antara bilangan A dan bilangan B. Nah, bentuk ini menunjukkan bahwa si mutlak X-nya itu dia lebih besar dari A, tapi dia itu lebih kecil dari B. Nah, dari sini otomatis si A dan B itu hubungannya, A dan B itu bilangan positif, karena namanya nilai mutlak selalu positif, berarti kita asumsikan bahwa A dan B di sini juga positif, kan nggak mungkin ya A-nya negatif, B-nya negatif gitu ya. Nggak mungkin B-nya negatif itu lebih besar dari bilangan mutlak. Namanya bilangan mutlak pasti positif, dan pembandingnya juga pasti harus yang positif juga gitu. Karena kalau sama 0 sama negatif ya jelas dia lebih besar gitu kan. Jadi kita anggap bahwa A dan B itu merupakan bilangan yang positif, lebih dari 0, otomatis yang di garis bilangan itu digambarkan seperti ini, dimana si A-nya itu pasti kurang dari B. Karena secara sifat transitif, kalau ada bilangan yang lebih dari A gitu ya, kemudian dia juga merupakan bilangan yang kurang dari B, otomatis A dan B itu hubungannya, otomatis A-nya itu pasti lebih kecil dari B. Sama kayak misalkan kita punya 1 itu kurang dari 2, 2 itu kurang dari 4, simpulannya ya 1 itu pasti kurang dari 4 gitu kan. Nah, di garis bilangannya akan berlaku bahwa ini ada 0, setelahnya itu ada A, setelahnya ada B. Sebelum 0 itu ada negatif A dulu, baru negatif B gitu ya. Karena kondisi semakin besar negatifnya semakin kecil, kalau yang ini semakin besar positifnya semakin besar. Gitu. Ini sistem bilangannya sudah kalian pelajari sejak SD, saya yakin kalian paham. Ini hanya bentuknya diganti jadi huruf-huruf aja yang mewakili bilangan-bilangannya, entah apa itu. Selanjutnya, setelah kita punya garis bilangannya, kita akan cek bentuk bentuk bahwa kalau kita punya mutlak X ini ada di antara A dan B, maka berlaku dua hal. Pertama, kita lihat yang ini aja, kita lihat bahwa si A itu kurang dari mutlak X. A itu kurang dari mutlak X, berarti si mutlak X-nya lebih besar dari si A, gitu kan ya. Jadi kalau 1 itu kurang dari 2, maka ya 2-nya lebih besar dari 1, gitu kan ya. Jadi kita bacanya kebalik. Kalau ini kita bacanya A-nya lebih kecil dari mutlak X, sekarang saya balik, jadinya saya baca kebalik, mutlak X itu lebih dari A, gitu kan. Ini. Nah, dari mutlak X lebih dari A itu diperoleh bahwa kita pakai yang ini, kita pakai konsep yang tadi bahwa kalau ada mutlak X yang lebih dari A, maka akan berlaku X itu yang kurang dari negatif A atau X yang lebih dari A. Kalau kita buat arsiran di garis bilangan, maka berlaku seperti ini. Bentuknya karena dia akan berlaku seterusnya ya. Jadi yang negatif A ke kiri, atau yang dari A yang setelahnya A itu ke kanan. Jadi semua bilangan yang setelahnya A dan semua bilangan yang setelahnya negatif A, itu untuk yang bentuk mutlak X lebih dari A. Nah, kemudian yang kedua, hal yang sama gitu. Jadi ini selain mutlak X itu lebih dari A, berlaku juga mutlak X itu yang kurang dari B. Gini ya, sorry, ini harusnya pakai kata dan, bukan, sorry ya, tadi itu
ada yang saya perbaiki sedikit. Tadi itu bukan atau tapi dan. Jadi kalau kondisi seperti ini ada mutlak X yang lebih dari A, juga berlaku bahwa mutlak X itu kurang dari B. Karena dia berlaku bersamaan, maka kita pakai kata dan. Jadi yang mutlak X itu lebih dari A, dan juga mutlak X itu juga kurang dari B gitu ya. Jadi dia berlaku ada dua aturan yang mengatur si mutlak X ini. Karena dia mutlak X-nya lebih dari A, maka menurut yang konsep yang tadi, maka si X-nya itu pastilah dia kurang dari negatif A atau dia lebih dari A, sehingga jadi ini kita arsir daerah penyelesaiannya itu dari yang setelahnya A sama yang sebelumnya negatif A gitu ya, yang lebih kecil dari negatif A sama yang lebih dari A. Kemudian hal yang sama juga berlaku pada mutlak X kurang dari B. Kita pakai konsep yang ini juga, berarti kalau dia kurang dari B maka akan berlaku X-nya ada di antara negatif B dan B. Kalau kita gambarkan arsirannya, maka si bentuk X-nya ada di antara negatif B atau B ini, berarti arsirannya yang pink ini ya, gitu. Pertama yang biru ini merupakan arsiran untuk mutlak X lebih dari A, kalau yang pink arsiran dari mutlak X kurang dari B. Karena berlaku dan, jadi kita harus ambil arsiran keduanya atau irisannya. Jadi di sini ada pink dan biru, bagian yang diarsir dua kali itu merupakan penyelesaian dari ketidaksamaan ini ya. Jadi bagian yang diarsir dua kali, yang kena arsir sampai dua kali, itu merupakan daerah penyelesaian dari ketidaksamaan A kurang dari mutlak X kurang dari B, atau mutlak X ada di antara A dan B. Berarti yang saya tandai warna hijau ya, ini yang warna hijau, bagian warna hijau ini merupakan penyelesaiannya. Jadi penyelesaian pertama itu adalah, jadi ada dua daerah penyelesaian. Pertama negatif B, dari negatif B antara negatif B sama negatif A, atau antara A dan B. Jadi kesimpulannya untuk penyelesaian ketidaksamaan ini itu bisa kita ringkas menjadi X dimana X-nya itu ada di antara negatif B dan negatif A, atau X-nya ada di antara A dan B. Nah, untuk tanda seandainya ada muncul tanda sama dengan seperti soal yang tadi, misalkan ada sama dengannya di sini atau di dua-duanya ada sama dengannya, nanti dia mengikuti di sini. Di bagian yang A-nya ini ada sama dengan, berarti semua yang ada A-nya itu ada sama dengannya gitu. Kalau di bagian B-nya ini ada sama dengannya, berarti semua yang ada di bagian B-nya itu ditambahin sama dengan. Contoh ya. Contoh, kalau seandainya ada ketidaksamaan ini, ada mutlak X plus 3 ada di antara A2 dan dia juga bernilai 4 ke kanan gitu ya. Di antara 2 dan 4 gitu, tapi 4 masuk penyelesaian gitu. Jadi pertama kalau kita ikutin yang ini, berarti mutlak X plus 3 nya itu dia lebih dari 2 dan dia itu kurang dari atau sama dengan 4. Nah, cara mengerjakannya pakai yang ini aja, pakai yang ini yang sudah jadi. Jadi yang ini kan cuma ilustrasi seperti kenapa kayak penurunan rumusnya lah gitu. Ini ilustrasi kenapa tiba-tiba muncul begini, itu untuk biar kalian tahu aja. Kalau lupa kalian bisa baca lagi, kan bisa lihat lagi pembuktian ini. Setelah kita punya ini ya tinggal pakai ini aja. Intinya kalau kita punya mutlak sesuatu ada di antara A dan B, maka berlaku ini. Yang dalam mutlak ini bisa langsung keluar, dan dia ada dua kemungkinan. Pertama, X plus 3 nya ini ada di antara negatif 4 dan 2, negatif 2 gitu. Jadi X plus 3 nya ada di antara negatif 4 dan negatif 2, dimana yang bagian yang ada 4 nya ini dia ada sama dengannya, tanda-tandanya ada sama dengannya. Kemudian yang kemungkinan yang kedua, X plus 3 nya itu ada di antara 2 dan 4, dimana bagian yang dekat 4 nya itu ketaksamaannya itu dia ada sama dengannya. Ini simbol ketaksamaan ya. Kemudian setelah itu kita sederhanakan kayak tadi, karena ada di tengahnya ada plus 3, jadi ketiga ruasnya kita kurangi 3, berarti ini dikurangi 3 habis yang tengah ya, yang kiri min 4 min 3,
yang kanan itu negatif 2 min 3, yang atau yang sebelahnya itu 2 kurang 3 di kiri, di kanannya 4 kurang 3, tengahnya habis. Ketemulah dia bahwa penyelesaian dari tidak sama ini adalah X, dimana X itu mulai dari negatif 7 sampai sebelum negatif 5, atau X nya itu yang lebih dari negatif 1 sampai 1 gitu. Kira-kira begini cara mengerjakannya. Intinya adalah kalau yang negatif X kurang A itu untuk penyelesaiannya bentuknya gini. Kalau yang mutlak X lebih dari A itu bentuk penyelesaiannya seperti ini. Kalau yang mutlak X ada di antara A dan B, bentuk penyelesaiannya seperti ini gitu ya. Saya catat biar nggak lupa. Bagiannya ini hanya bentuk penurunan rumus aja. Kalau merasa nggak perlu ya udah, nggak usah, langsung aja. Intinya bahwa mutlak X itu ada di antara A dan B itu akan berlaku ini yang saya katakan di bawah. Maaf, cuma sebentar aja. Sekian dulu. Tetap semangat belajar ya. Kalau yang saya lihat pertemuan sebelumnya banyak banget yang belum mengumpulkan, entah apa karena sulit atau karena semangatnya mulai kendor. Please jangan kendor, semangat terus, semoga tetap sehat, dan ya kita sambil selesaikan semua tugas-tugasnya. I'm trying my best supaya materi-materi ini terlihat sesimpel mungkin buat kalian. Jadi tolong minta kerjasamanya. Kalau kalian nggak ngerti silahkan tanyakan, ketimbang kalian diam saya yang bingung juga gitu. Silahkan omongkan, kalau bingung ngomong bingung, kalau merasa perlu dibahas lagi saya akan bahas lagi. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, tanyakan, jangan hanya diam-diam saja tapi nggak ngumpulkan gitu. Dan dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.